Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to our vlog Kelompok 5 Digital Business Kelas A. Nah, di sini kami berenam, yakni Richard, Ezar, Syafwan, Arifin, Rizky, dan Ilham bakal ngajakin kalian semua untuk ikut jalan-jalan bareng kita edisi Mid Project Operation Management. Nah, di sini kita mau ke tempat produksi souvenir yang cukup terkenal nih, yakni Fine Souvenir. Tapi sesampainya di sana, ada beberapa hal yang mengharuskan kita terpaksa untuk mengganti lokasi. Ya, kita lanjut ke tempat kedua, yakni Aceh Souvenir. Tapi lagi-lagi sayang sekali nih, sampainya kita di lokasi, tempat tersebut tutup. Oke, kita nggak menyerah sampai di sini. Kita ke tempat ketiga, yakni Istana Boneka. Tapi sayang sekali lagi nih, karena tempat produksi bonekanya tidak ada di sana. Jadi mau nggak mau kita harus mengganti lokasi lagi. Nah, akhirnya kita mencoba ke salah satu tempat printing yang ada di daerah Sunan Giri. Tapi lagi-lagi kita terpaksa mencari tempat lain karena ada 1-2 hal yang nggak bisa jelasin di sini. Sampai akhirnya pilihan kita jatuh ke salah satu tempat produksi parfum, yakni Putra Parfum. Gimana? Udah ikutan capek belum? Penasaran kan? Yuk ikuti terus keseharian kita. Tadi yang terbuat dari apa parfum-parfumnya di sini? Beda-beda Mas, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bunga, dari tanduk juga ada kayak tanduk kan kasih yang Ini Bu bikin sendiri apa ada di tempat lain juga bikin terus supply ke sini? iya, bibitnya kita beli, ntar kita racik sesuai dengan permintaan customer ya. Dia minta mau yang bagus, mau aromanya gimana, mau yang awet, mau yang apa tergantung permintaan customer. Jadi kita isi dengan sesuai permintaan. Berarti Ibu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri kita racik dulu, kan ada campurannya khusus gitu. Mau murni, mau yang dicampur boleh, tapi kita racik sendiri. Jadi ini per botol-botol ini beda-beda wanginya gitu ya Bu? Beda wangi, beda harga, beda kualitasnya. Nah contohnya kayak gini ya, kalau botolnya umpamanya kayak gini dia minta yang untuk kadar biasa harganya 50.000, untuk yang lebih bagus 60, untuk murni kena 100. Dulu kan papa saya sendiri pernah beli pakaian gitu ya buat para anak buahnya gitu, karena kan sering di komen gitu. Nah biasanya tuh kalau misalnya untuk yang besar-besar gitu pakaian gitu, jadi itu gimana? Misalnya proses produksinya gimana? Distribusinya seperti apa? Kalau misalnya ada pesanan seperti itu dari konsumen seperti itu. Oh kayak minta grosiran gitu? Iya. Enggak, Apa? kita hanya buat ecer aja, Oh, pelanggan ecer. harga ecer biasa. Ya. Paling kita sistem bonus. Kalau bonusnya umpamanya ada ya, Bapak ya dikasih unjuk ya, sekalian promosi kan. Ya. Ini kan ada kita ya nih, setiap pembelian 50.000 dapat 1 poin. Kalau sudah penuh 10 poin dapat parfum seharga 50.000 juga. Jadi ini tuh jatuhnya seperti nilai tambah dari produknya Ibu. Iya, kita Yang hanya nggak ada untuk grosir beda harga, nggak ada. Hanya kita buat yang ecer aja. Nah, antokannya dulu. Putra Parfum, toko parfum yang terletak di sebuah daerah yang strategis di daerah dekat Arion yang berada di Jakarta Timur, Rawamangun. Meskipun letaknya sejauh 20 meter dari pertigaan jalan, toko ini gampang ditemukan dan terletak dekat dengan pasar yang ramai. Dalam hal ini, penempatan toko yang dekat dengan pasar menjadi faktor yang penting dalam menarik peminat pelanggan dari Putra Parfum. Sebagai toko parfum, Putra Parfum cukup beruntung dalam penempatannya. Hal ini disebabkan karena Putra Parfum ini dikelilingi oleh toko percetakan yang menjadi keuntungan karena pesaingnya sangat sedikit. Meskipun demikian, penentuan lokasi yang tepat menjadi kunci sukses untuk tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, toko parfum ini harus menawarkan produk yang unik dan berkualitas untuk menarik perhatian pelanggan dan mempertahankan posisinya di pasar. Industri parfum adalah salah satu industri yang sangat bergantung pada operasi yang efektif dan efisien.
Manajemen operasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang konsisten, produksi yang stabil, dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai strategi manajemen operasi yang digunakan oleh Putra Parfum. Pertama, mengenai penggunaan teknologi. Berkaitan dengan teknologi, Putra Parfum mengadopsi salah satu teknologi pencampuran bahan, di mana teknologi tersebut memungkinkan produsen parfum untuk mencampurkan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi parfum dengan akurasi yang tinggi dan sesuai dengan proporsi yang diinginkan. Teknologi pencampuran bahan ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses produksi parfum. Dalam proses pencampuran bahan parfum, berbagai macam bahan seperti kayu, bunga, dan lainnya harus dicampurkan dengan akurasi yang tinggi agar dapat menghasilkan campuran yang tepat dan konsisten. Alat yang digunakan dalam proses pencampuran bahan di Putra Parfum adalah mesin pencampur bahan atau mixer. Mesin pencampur bahan atau mixer ini memungkinkan Putra Parfum untuk mencampurkan bahan-bahan secara otomatis dengan kontrol suhu dan kecepatan yang tepat. Dalam mesin pencampur bahan, campuran bahan-bahan parfum diproses di dalam satu tangki dengan putaran khusus yang dirancang untuk memadukan bahan-bahan secara merata. Mesin pencampur bahan juga dilengkapi dengan sistem pengukuran dan pengontrol suhu yang memastikan bahwa proses pencampuran dilakukan dengan suhu dan waktu yang tepat. Teknologi pencampuran bahan dalam produksi parfum tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi dari Putra Parfum, tetapi juga memastikan bahwa kualitas parfum yang dihasilkan konsisten dan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu, teknologi pencampuran bahan merupakan salah satu aspek penting dalam industri parfum dan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kedua, mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan, khususnya usaha parfum. Tenaga kerja di sini merujuk pada pekerjaan terlibat dalam proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk parfum. Tenaga kerja yang dimiliki oleh Putra Parfum ada 2 orang pekerja, yang mana satu orang tersebut sekaligus pemilik usahanya juga. Mereka ini terlibat dalam semua proses tersebut yang telah disebutkan. Dalam produksi parfum, tenaga kerja bertanggung jawab untuk melakukan proses pencampuran bahan baku, menguji kualitas bahan baku dan produk jadi, dan memastikan bahwa produksi dilakukan sesuai dengan standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Tenaga kerja yang ahli dan terlatih dalam teknik produksi parfum sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman digunakan oleh konsumen. Selain itu, tenaga kerja juga dibutuhkan dalam proses pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk parfum. Tenaga kerja yang terlatih dalam bidang logistik dan pengiriman juga sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat dikirimkan dengan tepat waktu dan aman sampai dengan tangan konsumen. Dalam keseluruhan proses operasional, tenaga kerja merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas usaha dari Putra Parfum. Selanjutnya, ada juga pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi, di mana persediaan bahan baku harus diatur dengan baik untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku selalu tersedia ketika dibutuhkan, namun tidak berlebihan hingga menimbulkan biaya penyimpanan yang besar, serta memastikan bahwa produk parfum yang dihasilkan selalu tersedia di pasaran. Nah, yang terakhir ada pengendalian kualitas produk, yang mana Putra Parfum diketahui melakukan pengajuan kualitas produk secara berkala untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan menerapkan strategi manajemen operasi yang baik ini, Putra Parfum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dapat membantu Putra Parfum memperoleh keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan daya saing bisnis di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Putra Parfum memproduksi parfum yang berkualitas dan unik untuk para pelanggan. Nah, tahap pertama dalam produksi parfum adalah dengan memilih bahan-bahan berkualitas tinggi, tentunya dengan menggunakan bahan-bahan seperti minyak esensial, alkohol murni, dan bahan-bahan lain yang dipilih untuk menciptakan campuran aroma yang sempurna. Setelah bahan-bahan terpilih, tahap selanjutnya adalah mencampurkan bahan-bahan tersebut sehingga menciptakan kombinasi aroma yang unik.
Selanjutnya, melakukan tahap uji coba terhadap produknya untuk memastikan kualitas dan keamanan produknya. Putra Perfume juga meminta umpan balik dari para pelanggannya untuk memastikan parfum mereka memenuhi harapan para pelanggannya. Selanjutnya, penjadwalan produksi pada toko Putra Perfume berdasarkan pada permintaan pelanggan. Dengan memproduksi parfum secara berkala untuk memastikan kesediaan produk untuk para pelanggannya. Putra Parfum juga dapat memproduksi parfum sesuai dengan permintaan pelanggan dengan waktu produksi yang bervariasi tergantung pada jumlah dan jenis parfum yang dipesan. Selain itu, proses quality control itu sangat penting dalam proses produksi parfum di UMKM Putra Parfum agar produknya memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh para pelanggannya. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pemilik, salah satu cara untuk melakukan pemantauan kualitas dilakukan pada setiap tahapan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan distribusi produk. Pengujian kualitas juga dilakukan terhadap bahan baku dan selama proses produksi untuk memastikan proses produksinya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Pada tahap pengemasan, pemantauan kualitas bertujuan untuk memastikan kemasan yang digunakan itu sesuai dengan standar kualitas dan aman bagi para konsumen yang memakainya. Putra Parfum juga menggunakan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 untuk memastikan setiap tahapan produksi diawasi dan dikelola dengan baik. Dengan pemantauan kualitas yang terus-menerus, produsen parfum dapat meningkatkan kualitas produk dan memperoleh kepercayaan para pelanggan yang lebih baik. Nah, jadi itulah proses produksi, penjadwalan produksi, dan proses quality control pada UMKM toko Putra Parfum. Putra Parfum itu sangat memperhatikan kualitas produknya dan berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggannya. Putra Parfum memiliki desain display produk yang cukup menarik dan memikat perhatian pelanggan. Terdapat banyak produk yang dipajang dengan rapih pada rak-rak display, sehingga ini memudahkan pelanggan untuk melihat dan memilih produk yang mereka inginkan. Selain itu, Putra Parfum juga memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan dengan menunjukkan produk-produk dengan margin keuntungan yang tinggi dan produk-produk yang sedang populer di kalangan banyak orang. Hal ini memudahkan pelanggan untuk memilih produk yang tepat dan membantu toko untuk meningkatkan penjualan. Untuk memperkuat kesan visual, toko parfum ini memiliki hiasan dan lampu-lampu yang unik yang menambahkan kesan eksklusif dan menarik. Tak hanya itu, nama toko Putra Parfum juga dipajang pada spanduk yang sangat besar, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan toko ini. Dengan desain display produk yang menarik dan inovatif, Putra Parfum mampu menarik perhatian pelanggan dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan efektif. Hal ini dapat membantu toko untuk mempertahankan posisinya di pasar dan memperluas basis pelanggan. Persaingan yang ketat atau kecepatan produk untuk masuk ke pasar, ini merupakan sebuah tantangan yang harus dilalui Putra Parfum untuk berkembang. Jadi, Putra Parfum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Inovasi produk. Putra Parfum harus terus mengembangkan inovasi dalam produk dan menciptakan aroma yang unik dan menarik bagi konsumen. 2. Pemasaran yang efektif. Putra Parfum harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk dan membangun kesadaran merek. Kampanye iklan yang menarik dan kehadiran di media sosial dan platform online yang populer dapat membantu menjangkau lebih banyak konsumen. 3. Kualitas produk. Putra Parfum harus terus mempertimbangkan kualitas produk dan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kualitas produk yang baik dapat membantu menarik konsumen dan mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada. 4. Kemitraan dengan pemasok dan distributor. Putra Parfum harus memiliki kemitraan yang kuat dengan pemasok dan distributor untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan distribusi yang efisien. 5. Penyesuaian dengan tren pasar. Putra Parfum harus terus mengikuti tren dan perkembangan pasar terbaru dalam industri parfum agar terus berkembang di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang selalu dipertimbangkan dalam desain produk baru yang dilakukan oleh Putra Parfum. 1. Kebutuhan konsumen. Toko Putra Parfum selalu mempertimbangkan jenis aroma baru yang lebih menarik bagi konsumen
atau menghasilkan parfum dengan formula yang lebih tahan lama. 2. Perkembangan teknologi. Dalam produksi parfum, baik dari segi bahan baku, pengolahan, maupun pengepakan, perkembangan teknologi selalu dapat membantu putra parfum dalam menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien. 3. Keunikan. Di sini, putra parfum selalu mempertimbangkan pilihan botol, kemasan, atau label yang lebih menarik dan unik, hingga dapat mendatangkan pelanggan demi pelanggan untuk membeli produk putra parfum. 4. Harga. Dari segi harga, Putra Parfum mematok harga sesuai jenis bahan parfum yang digunakan, ukuran kemasan, atau bahkan segi estetika dari kemasan parfum tersebut. 5. Peraturan dan standar. Putra Parfum memiliki peraturan yang digunakan untuk pengelolaan bahan kimia yang dijualnya. Dapat dilihat bahwa Putra Parfum melakukan peracikan di tokonya sendiri. Preventive maintenance dan breakdown maintenance adalah dua jenis perawatan yang berbeda yang dapat diterapkan pada sebuah toko parfum racik. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, preventive maintenance adalah jenis perawatan yang dilakukan secara rutin dan terencana untuk mencegah terjadinya kerusakan atau masalah pada peralatan. Nah, pada toko parfum Putra, preventive maintenance yang dilakukan pada berbagai peralatan seperti pengaduk, timbangan, botol parfum, dan lain sebagainya. Di mana langkah yang mereka lakukan adalah membersihkan dan merawat peralatan secara rutin, memeriksa kondisi peralatan secara berkala, mengganti bagian-bagian yang rusak, dan mengatur jadwal maintenance secara rutin dan teratur. Nah, yang kedua ada breakdown maintenance, yakni jenis perawatan yang dilakukan saat terjadi kerusakan atau masalah pada peralatan mereka. Nah, pada Putra Parfum, breakdown maintenance dapat dilakukan saat mesin pengaduk mereka tiba-tiba mati atau botol parfum tersebut pecah. Nah, ketika hal itu terjadi, maka yang mereka lakukan adalah memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang rusak atau pecah. Selanjutnya adalah mengatur jadwal perawatan atau pergantian peralatan yang lebih teratur dan sesuai dengan penggunaannya. Nah, secara keseluruhan, baik preventive maintenance maupun breakdown maintenance penting dilakukan pada toko parfum, yakni Putra Parfum, agar peralatan dapat berfungsi secara maksimal dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Just-in-time scheduling adalah strategi manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk mengurangi biaya persediaan dengan menjadwalkan produksi dan pengiriman barang pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ada beberapa taktik yang dilakukan dalam JIT scheduling pada Putra Parfum. Antara lain yang pertama, menggunakan jaringan distribusi yang efektif dan efisien untuk mempercepat pengiriman. Dan selanjutnya adalah meminimalkan waktu produksi dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, JIT quality di sisi lain adalah kualitas yang berkaitan dengan JIT tadi. Konsep ini menekankan bahwa kualitas produk yang dihasilkan harus selalu terjaga dengan cara meminimalkan kesalahan dan cacat pada setiap tahap produksi dan menjamin setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Beberapa komponen utama dari JIT quality pada Putra Parfum antara lain penggunaan bahan baku yang berkualitas, menggunakan alat pengujian dan pengukuran yang akurat, serta memperbaiki masalah yang cacat setelah ditemukannya agar tidak menyebar dan mengganggu proses produksi yang lain. Dengan menerapkan JIT scheduling dan JIT quality, Putra Parfum dapat meminimalkan biaya persediaan, mempercepat biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Kontrol proses adalah suatu metode yang digunakan untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan dan meminimalkan kesalahan dan cacat pada setiap tahap produksi. Pada Putra Parfum, yang pertama adalah penentuan standar kualitas, di mana mereka harus menentukan standar kualitas produk seperti aroma parfum, daya tahan, warna, dan kemasan. Standar kualitas ini akan digunakan sebagai pedoman dalam setiap tahap produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah pengawasan bahan baku. Toko parfum ini harus memeriksa bahan baku seperti minyak wangi, etanol, dan bahan pengikat sebelum digunakan dalam produksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan baku yang digunakan dan meminimalkan kesalahan dalam tahap selanjutnya. Terus ada pengujian produk, yakni mereka melakukan pengujian produk pada setiap bahan produksinya, mulai dari campuran, pengadukan, hingga kemasan.
Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dan meminimalkan kesalahan dan catat pada setiap produksinya. Nah, yang terakhir ini adalah monitoring dan analisis. Setelah produk tersebut jadi, mereka harus memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak mengalami kecacatan. Oke nih, nggak terasa ya kita sudah sampai di akhir video. Makasih sudah mengikuti keseharian kami edisi Mid Project Operation Management. See you on next video.